Tempoh hari kita sudah mempelajari besaran yang ada pada graf lurus. Kita membedakan jarak dengan perpindahan, di mana jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Kemudian kita sudah mempelajari kecepatan dan laju juga dibedakan. Kecepatan adalah besaran vektor, laju adalah besaran skalar. Nah, kita lanjutkan dengan mempelajari graf lurus berdasarkan laju atau kecepatannya. Jadi graf lurus dibedakan berdasarkan laju atau kecepatannya. Pertama, graf lurus ini ada yang disebut graf lurus beraturan, disingkat GLB. Disebut graf lurus beraturan kalau kecepatannya tidak berubah. Kecepatannya tetap saja. Dari detik ke 0 sampai detik ke berapa misalnya, kecepatannya tidak berubah. Tidak memiliki perubahan kecepatan. Atau kita sebut tidak memiliki percepatan. Percepatan diberi simbol A kecil. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap sekon. B. Graf lurus berubah beraturan. Kecepatannya tidak tetap berubah dari detik ke 0 sampai detik ke berapa nanti. Kecepatannya bisa naik terus secara teratur atau makin lambat secara teratur. Nah, dua-duanya disebut graf lurus berubah beraturan. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Kecepatannya berubah secara teratur, bisa bertambah terus, bisa berkurang terus. Nah, percepatannya tetap. Maksudnya bertambahnya kecepatan setiap detik itu dengan bilangan yang tetap, atau berkurangnya kecepatan setiap detik itu dengan bilangan yang tetap. Jadi nilai A-nya tetap. Nilai A tetap. Nilai A tetap. Nilai percepatannya tetap. Nah, kita pelajari GLB dulu, graf lurus beraturan. Kalau kita buat grafik hubungan pi kecepatan itu dengan garis vertikal ke atas sumbunya, dan waktu dengan garis horizontal. Ini menunjukkan waktu T dalam sekon. Sedangkan V ke atas itu dari 0 ya. 0 berapa itu dalam satuan meter per sekon. Waktu dari 0 juga. Misalnya waktu dari 0, 1, 2, 3 sampai 4 sekon aja. 1, 2, 3, 4. Nah, kecepatannya kita mulai dengan 5 misalnya. 10 misalnya. 15. Nah, sampai detik ke 0 misalnya kecepatannya 10. Detik ke 1 masih 10. Sampai detik ke 4 tetap 10. Jadi kalau dibuat grafiknya itu mendatar. Berarti kecepatannya tetap 10 setiap sekon. Jadi dari grafik ini kita lihat V-nya tetap. V-nya 10 meter per sekon. Tetap. Selang waktunya T kita sebut. Selang waktunya 4 sekon. Dari sini kita bisa mencari berapa jarak tempuhnya dalam 4 sekon. Jarak tempuhnya
Jarak tempuh itu S ya. S-nya itu rumusnya V kali T. Sebab V adalah S per T kan. Kemarin sudah. S adalah V per T. Sekarang kalau kita buat tabel hubungan antara waktu dengan jarak. Kalau ini hubungan kecepatan dengan waktu. Sekarang kita coba membuat tabel hubungan jarak atau S, jarak tempuh maksudnya, dengan T, waktu. Nah, gimana tabelnya kira-kira? Nih di sini. Ini waktu atau S. Sini jarak atau waktu itu T ya. Jarak atau S. Nah, waktu detik ke 0 misalnya, detik ke 0 atau T sama dengan 0 ya. Detik ke 0 maksudnya T sama dengan 0 itu detik ke 0. Ini kita lihat di sini detik ke 0, kecepatannya 10. Detiknya 0, kecepatannya 10, mencari S adalah V kali T. V-nya berapa? 10. S-nya mencari S itu V kali T. V-nya 10, T-nya 0. Maka berapa? 0. Sekarang detik ke 1 sama V kali T, 10 meter per sekon kali 1 sekon, 10 meter. Detik kedua 10 meter per sekon kali 2 sekon, 20 meter. Detik ketiga, detik keempat. Detik ketiga tentu berapa? Kalau diisi ini 30 meter. Detik keempat tentu kalau diisi ini 40 meter. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat grafik hubungan S dengan T. Grafik ST dari GLB. Kita buat S dengan garis tegak, sumbu tegak menunjukkan S. Lalu garis horizontal menunjukkan T. T-nya dari 0 sampai 4 detik. 1, 2, 3, 4. Ini jaraknya harus sama ya, diukur pakai mistar. Ini S-nya dari 0 sampai 40. S-nya dalam meter ini. Dari 0 sampai 40, ini misalnya 40 ini. Ini 0, tengah-tengahnya berarti 20 ya. Ini 40 meter. Ini 20. Sekarang ini bagi 2 10. Ini bagi 2 30. Nah, pada detik ke 0 kecepatannya jaraknya berapa? 0. Pada detik ke 0 jaraknya 0. Berarti ini titiknya. Detik ke 0, S-nya 0. Sekarang detik ke 1 ini.
Berapa detik ke 1 10? Berarti di sini titiknya. Pertemuan antara 1 dengan 10. Sini. Detik kedua 20. Cari pertemuan 20 dengan detik kedua. Ini gerak titiknya. Detik ketiga 30. Pertemuan antara detik ketiga dengan 30. Detik keempat 40. Nah, hubungkan titik-titik ini, kita akan menghasilkan grafik lurus yang naik. Lurus garisnya, garis lurus. Naik artinya apa? Naik artinya jarak yang ditempuh semakin lama semakin jauh. Mula-mula detik ke-1 menempuh jarak 10 meter, detik kedua 20 meter, detik ketiga 30 meter. Jadi bertambahnya tetap 10-10. Maka grafiknya merupakan garis lurus yang naik. Ini grafik ST dari GLB. Kalau ini grafik PT. Grafik PT mah garisnya lurus mendatar. Artinya mendatar itu tetap nilainya, nilai kecepatannya. Kalau itu nilai S-nya naik terus, berarti bertambah terus makin jauh. Nah, sekarang kita pelajari gerak lurus